Guys, dari kemarin kita udah nge-review mobil Eropa lagi. Kalau nggak Mercy, BMW. Bosen nggak sih? Nih, supaya kalian nggak bosen dan kebetulan Elite Motor lagi ada stok mobil Lexus, langsung aja kita review. Ini adalah Lexus RX 350h. Jadi, ini adalah Lexus RX generasi paling baru, guys. The latest generation. Lu nggak ada lagi yang lebih baru dibandingkan ini. Bentuknya, mobil ini lebih futuristik, tapi vibes yang diberikan itu masih mirip banget sama Lexus RX yang generasi sebelumnya. Kenapa bisa kayak gitu? Karena nih, lu perhatiin lampu depannya. Ini tuh dia bentuknya sama, tapi beda tapi sama, ngerti nggak sih? Dia masih 3 titik LED gitu, terus di RL-nya masih bentuk L, masih sama basicnya, tapi yang ini dibikin lebih futuristik. Nah, untuk grillnya, kalau yang generasi sebelumnya itu namanya spindle grill. Itu dia kayak huruf X, ada banyak banget, susah dibersihin, capek. Gue pernah banget ngerasain mobilnya kehujanan, gue harus ngelapin satu-satu. Kalau yang ini namanya spindle body, guys. BODY. Dibikin seolah-olah dia nyatu sama bempernya, padahal ini adalah part yang terpisah. Jadi kalau misalkan grill lu kenapa-napa, itu masih bisa lu copot dan lu ganti. Nggak harus ganti seluruh panel depannya. Dia dibikin kayak nyatu aja. Lebih gampang dibersihin ya, karena dia bentuknya lebih jarang-jarang nih, si titik-titiknya ini. Terus di bagian ininya nih, logonya, itu dia ada perradar-radaran, dan di bawah logonya ada kamera depannya, guys. Lanjut lagi, guys. Sekarang kita ngomongin size mobilnya. RX ini punya panjang total 4,8 meter, ya. Wheelbase-nya 2,8 meter, lebarnya 1,9 dan tingginya 1,6 meter. Buat elu yang penasaran, gedean mana sama generasi sebelumnya? Ya masih sama lah, masih gedean Lexus RX yang ini, yang generasi paling baru, tapi nggak beda jauh. Untuk ground clearance-nya, mobil ini punya ground clearance sekitar 183 mm. Nih, ininya nih, bagian curving belakangnya ini masih sama banget kayak Lexus RX generasi sebelumnya, masih curve begini modelnya. Ya, walaupun ada beda-beda di bagian estetiknya, cuman konsepnya, garis besarnya masih sama. Nah, yang bikin mobil ini lebih futuristik dibanding sama generasi sebelumnya ada di bagian handle pintunya. Handle pintunya yang ini pakai teknologi yang namanya e-latch. Nah, jadi itu basically handle pintunya dioperasikan secara elektrik atau elektronik ya, pokoknya gitulah. Tinggal pencet tombol aja, itu dia kebuka. Sedangkan untuk generasi yang sebelumnya, itu dia masih mechanical, guys. Jadi yang ini lebih futuristik, lebih canggih, walaupun size hampir sama. Next, kita ngomongin mesinnya nih, guys. Lexus RX ini dia pakai mesin A25A FXS 2500 hybrid powered engine, guys. Ngasilin power 246 horsepower dan untuk torsinya 316 Nm. Gearboxnya, mobil ini pakai eCVT dan penggeraknya dia front wheel drive. Tipikal mobil Jepang, tipikal mobil harian, guys. Jadi nggak ada mesin yang gimana-gimana banget, cuman ya dia hybrid aja. Lebih irit, lebih enak dibawanya, lebih silent. Oke guys, terakhir
Untuk bagian eksterior kita bahas bagian belakangnya nih. Lampunya ya, ini dia masih sama, kalau nyala bentuk L. Tapi kalau yang ini ada namanya guys. Namanya adalah L light bar karena dia nyambung dari kiri ke sebelah kanan. Tuh berarti L. Nah, bentuknya kayak gini guys. L di kiri, L di kanan. Yang di bagian bawahnya sini lampu sen, lampu mundur dan segala macemnya. Dan shape-nya nih, bentuknya gue suka banget guys. Di bagian belakangnya dia lebih bulat-bulat, lebih seksi, lebih curvy, terutama di bagian fendernya sini nih. Tuh bikin mobilnya kelihatan seksi banget guys. Untuk knalpot dia dual exit tapi dia ngumpet guys. Ada di bagian dalam bumpernya situ-situlah, sebelah kiri sama sebelah kanan. Udah pasti ada kamera mundurnya dan udah pasti ada per sensor-sensoran guys. Untuk space bagasinya guys, magic ya, udah ada power back door. Lu dapat dividernya ini. Kalau lu buka nih ya, lu geser, lu dapat space yang big banget guys. Ini lu bisa masukin kebutuhan lu sehari-hari, masih lengkap juga walaupun ini mobil second. P3K segitiga, ban serep, space saver, dongkrak udah tersedia seandainya kejadian di jalan guys. Di bagian sampingnya sebelah kiri lu dapat hook, dapat tombol-tombol untuk ngelipet jok bagian belakangnya in case lu butuh space tambahan. Ada power outlet. Di sebelah kanan lu cuman dapat hook aja guys. Nih. Karpetnya Lexus ini enak banget guys, nyaman banget guys. Enak banget dipakai tidur. Ini soft banget. Jadi kayaknya itu aja ya, kita udah ngomongin bagasi, depan, samping, belakang, mesin. Sekarang waktunya kita ngomongin interiornya guys. Lanjut lagi, next nih kita bahas bagian belakang. Interior bagian dalam. Pertama, joknya. Dia dua bahan, ada kulitnya, ada bludru sweatnya. Nah di bagian sweat yang bahu-bahunya sini, dia ada pattern yang mirip sama DRL lampu depannya. Patternnya ini, itu dia juga ada di door trimnya guys. Ngomongin door trim, ya, door trimnya itu dia pakai dua bahan, sweat sama kulit. Masih sama kayak joknya. Yang kerennya, untuk di bagian pintu itu dia door handle-nya guys. Jadi door handle-nya kan dia tadi pakai namanya e-latch ya. Mekanismenya dia dioperasikan secara elektrik, berarti lu tinggal pencet tombol aja. Nah kalau misalkan elektriknya lagi mati nih ya, tenang aja guys, lu nggak bakal kekunci di mobilnya karena itu tetap bisa dibuka secara mekanikal guys. Tinggal lu tarik aja kayak handle pintu mobil jadul gitu. Jadi bisa dua cara, lo tekan dan lo tarik. Tariknya itu dua kali ya, tarik dua kali untuk buka secara mekanikal. Untuk yang handle luarnya itu juga sebenarnya masih sama guys. Kan tadi gue bilang tinggal pencet tombol aja. Di luarnya itu juga ada tuasnya. Seandainya elektrikalnya lagi mati, lo pengen masuk ke dalam itu tetap bisa. Jadi si e-latch-nya ini nggak bakal ngerepotin kalian. Untuk space nih ya, space duduk di belakang, lu dapet headroom yang sejengkal kurang dikit. Habis itu untuk legroom, gede banget guys. Tergantung orang yang duduk di depannya sih. Tapi untuk standar ukuran orang Indonesia yang nggak mungkin duduk sampai belakang banget, ini udah super duper lega. Nah seandainya lu mau duduk di tengah, udah pasti bisa karena ini agak flat, jadi kaki masih aman. Yang nggak aman itu ada di bagian pantat dan di bagian punggung karena ada ininya, jadi lebih keras. Nah untuk lu ngatur si senderannya, itu ada tombol di bagian bawah samping, jadi dia bisa nyender dan duduk lebih tegap. Tinggal lu pencet-pencet aja guys, elektrik. Nah
si tombolnya itu bisa juga lu pakai untuk ngelipet jok bagian belakangnya. Jadi kalau lu mau ngelipat itu bisa dari tengah dan bisa langsung dari bagasi. Untuk fasilitas yang lu dapat, nih pertama lu dapat panoramic sunroof, nih ukurannya gede banget. Abis itu lu dapat 2 kisi-kisi AC di tengah, bisa ngatur suhunya, dapat heated and ventilated seat, dapat 2 colokan Type-C juga guys. Jadi nggak ada alasan lu kehabisan baterai. Nah, selain colokan Type-C, selain heated and ventilated, lu juga dapat 2 layar ini. Nah, layar ini bisa lu pakai Netflix, YouTube, Spotify, and then web browsing guys. Jadi basically ya, ini adalah tab guys. Bisa lu colokin audio jack juga, bisa lu colokin USB Type A juga. Nih, ya. Nah, di armrestnya nih, di bagian armrest lu dapat 2 cup holder dan di dalam sini lu dapat 1 wireless charger. Tuh. Kurang apa lagi guys? Colokan Type-C udah, layar udah, heated and ventilated seat udah, wireless charger udah. Kurang speaker yang mantep. Nah, nih gue kasih tahu. Masih sama kayak Lexus yang sebelumnya, Lexus RX ini dia pakai speaker dari Mark Levinson. Jadi suaranya tuh oke sekali. Lanjut lagi guys, abis kita ngomongin bagian belakang, kita review bagian depan. Joknya masih sama, 2 material kulit campur sweat, masih ada pattern-patternnya juga estetika Lexus modern. Door trimnya itu juga masih sama kayak yang belakang, 2 material sweat sama leather. Ini nama warnanya, buat kalian yang penasaran, supaya nggak mati penasaran, gue kasih tahu. Nama warnanya adalah dark sepia, atau kalau bahasa biasanya, bahasa sehari-harinya, ini coklat gelap. Untuk dashboardnya, dia ada soft touch-nya di beberapa bagian, ada wooden trimnya juga, habis itu ada silver lining-nya gitu tuh, supaya dapat futuristik plus luxury-nya. Untuk multimedia, lu dapat layar 14 inci full touchscreen. Semuanya, kontrol mobilnya itu dari layar ini ya, udah tipikal mobil 2023 up. Nah, lu bisa ngatur settingan mobilnya, layarnya juga super responsif banget ya. Dan ini dia layarnya. Desain user interface-nya gue suka banget guys. Kalau di compare sama Lexus RX yang generasi sebelum ini, itu dia kebanyakan gimmicknya, kebanyakan hiasan-hiasannya yang entarnya itu susah dikontrol. Nah, ini dia sekarang jadi jauh lebih minimalis, lebih gampang dikontrol, straight to the point, dan udah lengkap Apple CarPlay and Android Auto. Untuk Apple CarPlay-nya dia udah full wireless, sedangkan untuk Android Auto-nya dia masih wired. Yang artinya itu lo harus colokin HP Android lo supaya lo bisa pakai Android Auto guys. Climate control alias per AC-AC-an itu juga udah di layar sini guys. Jadi udah kayak Mercy, udah kayak BMW, udah Eropa vibes. Nyalain heated and ventilated seat-nya yang untuk bagian depan itu juga dari layarnya. Nah, kalau kita turunan sedikit, set. Nah, lu dapat panel, ada 2 colokan Type-C-nya, 3 malah di dalam situ ada lagi, dan 1 colokan USB Type A. Plus ada wireless charging-nya guys. Tuh, colokan udah banyak banget guys. 3 colokan Type-C, 1 colokan USB Type A, dan bonus wireless charger. Gak ada alasan kehabisan baterai lagi ke istri. Ingat ya om, inget. Nah, kalau kita geseran lagi konsol tengah, lu dapat 2 cup holder. Ini susunannya, template-nya, baseline-nya masih sama kayak Lexus RX sebelumnya. Jadi masih ngasih vibes yang sama, tapi dia udah beda bentuk guys. Shifternya nih contohnya, shifternya jadi jauh lebih kecil, lebih imut, dan lebih gampang dikontrol. Dia joystick, tinggal lu gerak-gerakin aja. Ini ada motionnya, jadi lu tahu kalau R geraknya harus gimana, D harus gimana. Jadi seru bawa mobil ini. Sayangnya nggak ada kayak plus minusnya. Plus minusnya itu dari pedal shifter guys.
Udah electric parking brake, lu bisa matiin traction control dari tombol-tombol semua yang ada di sini. Dan ada tombol untuk EV mode. Jadi mobil ini bisa jalan full EV kalau baterai mobil lu lagi mencukupi, guys. Tuh, jadi nggak pakai mesin sama sekali. Udah rasa-rasa mobil elektrik. Untuk storage tengah sini ya, lu udah nggak dapet apa-apa lagi karena semua colokan tadi udah ada di bagian depan. Jadi lu dapet storage aja udah. Yang kerennya, si pintunya ini ya bisa kebuka ke arah ke sini dan bisa kebuka ke arah sini. Jadi bisa dua arah, guys. Lanjut lagi, guys. Habis kita ngomongin jok, kita udah ngomongin layar, dashboard, konsol tengah. Sekarang kita ngomongin bagian cockpit nih. Nih, kita bahas spion tengahnya dulu. Jadi dia ada dua mode, bisa pakai kamera, bisa pakai cermin biasa. Dan untuk ininya nih, desain cockpitnya Lexus itu pakai desain cockpit konsep baru mereka yang namanya adalah Tazuna, T-A-Z-U-N-A. Nah, itu bahasa Jepang. Yang kalau lu artiin ke bahasa Inggris artinya adalah Reign of Horses, atau kalau misalkan lu artiin ke bahasa Indonesianya itu adalah tali kendali kuda, guys. Nah, hubungannya apa sih kuda sama mobil sebenarnya? Jadi kalau kalian ngendalin kuda pakai talinya itu kan, itu lu full control ya. Nah, itu yang pengen Lexus achieve. Makanya dia mendesain cockpit yang sedemikian rupa. Selain full control, Lexus juga pengen fokus drivernya itu hands on the steering wheel, eyes on the road. Alias pengen konsentrasi driver itu nggak pecah kemana-mana, guys. Makanya tadi gue bilang, pertama, desain user interface-nya itu segampang mungkin dioperasikan sama driver. Nah, selain itu, desain full digital speedometernya itu juga dibikin semudah mungkin dilihat sama driver dan dibikin minimalis supaya mungkin mata drivernya itu nggak pecah konsentrasinya. Habis itu lu dapet heads up display yang nampilin info-info yang lu perluin. Jadi lu nggak perlu nunduk lagi ngelihat si speedometernya. Untuk setirnya, karena setir itu paling penting, ini adalah tali kudanya nih, guys. Untuk setirnya, itu dia di bagian tombol-tombolnya ada teknologi yang namanya touch tracing technology. Jadi tombolnya ini tuh dia kayak touch sensitif. Dia bisa tahu di mana posisi jari lu berada. Dan itu ditampilinnya di bagian heads up display dan di speedometer. Jadi kalau misalkan lu nih belum hafal lokasi tombol-tombolnya, itu lu tinggal elus-elus aja supaya lu tahu jari lu lagi ada di mana. Misalkan lu mau angkat telepon, nah lu tinggal puter-puter nih, cari tahu oh ini telepon di sini, lu pencet. Sama kayak volume, sama kayak tombol menunya, sama kayak tombol yang sebelah kirinya, tombol-tombol untuk cruise controlnya. Cruise controlnya itu dia juga ada dua, cruise control biasa sama adaptive cruise control, guys. Nah, si desain speedometernya itu desainnya ya, template-nya itu juga bisa lu ganti-ganti. Misalkan lu pengennya di tengah itu navigasi, itu bisa. Dan di kiri audio itu bisa. Pokoknya bisa lu atur-atur supaya lu jadi full in control, guys. Nah, tuh itu adalah Tazuna design konsep, guys. Desain konsep itu nggak cuman ada di Lexus RX doang, tapi di semua Lexus generasi yang paling baru. Oke guys, sekarang kita udah nyampe di ending video nih. Buat lu yang males nonton videonya, gue jelasin intinya aja. Jadi intinya, ini adalah upgraded Lexus RX, guys. Maksudnya apa tuh? Jadi, ini adalah Lexus RX yang lama, tapi dimasukin teknologi baru lah, handle pintu baru, desain konsep baru, yang artinya itu adalah hal yang bagus, guys. Karena Lexus RX yang lama itu mobil enak banget dipakai harian. Bagasinya gede, mobilnya tinggi, muat banyak, mobilnya enak dibawa keluar kota, dalam kota, super duper enak. Nah ini even better versionnya. Kurang apa lagi, guys? Kalau lu nggak percaya, lu bisa langsung datengin kita di Bursa Mobil BSD dan Bursa Mobil Bintaro, cari Elite Motor. Atau kalau lu mau lihat koleksi mobil kita yang lain, lu bisa datengin Instagram yang ada
di sini. Oke, jadi sampai di sini aja. Thank you banget udah nonton. Jangan lupa komen, like, share, and subscribe. Lu boleh tulis komen apapun, lu bisa request mobil apa lagi yang mau kita review, atau lu bisa masukin pendapat lu sendiri tentang mobil ini ya. Jadi sekali lagi thank you banget udah nonton. Sampai ketemu di Elite Motor dan sampai ketemu di video berikutnya. Bye.